Pelaksanaan di 30 Oktober mulai jam 8 sudah selesai di pendopo kampus Universitas Widya Mataram Yogyakarta. Ini kompetisi turnamen terbuka umum Keraton Chess Cup ini diperuntukkan untuk bersifat nasional, terbuka, kelas junior dan senior. Maksudnya adalah karena terus terang di Jogja kan turnamen yang melibatkan pemain-pemain yang skupnya nasional kan masih tidak banyak. Salah satu momen ini adalah untuk itu, dan tujuannya adalah agar pecatur-pecatur lokal itu paling tidak terpacu kemampuannya dan bisa bersaing pada tingkat yang lebih baik. Kelas-kelas yang dilombakan itu ada 2, junior dan senior. Junior itu level SD SMP digabung. Kenapa digabung? Pertama ini kan pertandingan junior junior putra putri kan dipisahkan. Nah, digabung dengan maksud agar memang terjadi pertarungan sengit lah. Karena sekarang kan rata-rata kemampuan putra maupun putri kan merata. Makanya kita jadikan satu uji coba. Kemudian untuk level senior itu tidak ada batasan usia, siapapun boleh ikut, baik master maupun non master. Dan alhamdulillah untuk saat ini ada pemain yang sudah bergelar FM atau MI yang ikut serta di turnamen ini. Paling tidak sudah bisa meningkatkan rate mutu turnamen ini. Untuk pendaftaran yang sudah kita share di brosur dan di grup-grup catur nasional maupun daerah itu tertera di situ. Untuk pendaftaran senior itu 100.000. Kemudian untuk yang junior kita ambil 40.000 untuk juniornya, dan alhamdulillah juga sudah banyak yang sudah mendaftar dan sudah membayar. Jadi artinya turnamen ini sebelum ditutup di tanggal 29 untuk pendaftaran ini sudah banyak yang masuk juga. Target peserta kita tidak membatasi, nanti tergantung animo peserta. Tapi yang jelas pendaftarannya akan kita tutup H-1 ya, atau pada tanggal 29 Oktober. Jadi berapapun peserta kita tampung. Karena niat kita memang membuka kesempatan seluas-luasnya bagi para pecatur untuk mengikuti turnamen sekaligus untuk meningkatkan prestasi. Tujuannya cuma, dan kedua adalah ajang silaturahim di antara para pecatur. Karena terus terang turnamen catur yang sifatnya, yang skupnya besar, hadiahnya besar, itu di Jogja sangat minim. Nah, mudah-mudahan dengan hadiah besarnya nanti paling tidak nanti bisa menjadi titik tolak ke depannya. Nanti turnamen catur yang ada di Jogja itu bisa mengedepankan hadiah yang besar. Bukan kuantitas, tetapi kualitas plus hadiah besar. Mudah-mudahan dengan adanya turnamen ini kita siapkan hadiah yang besar agar pemain itu terpacu dan mau ikut serta dalam turnamen. Itu aja. Total hadiah berapa tuh? Totalnya kita 18,5 juta. Daya tampung pendopo kampus tempat penyelenggaraan itu cukup representatif dan cukup luas, cukup banyak lah. Tetapi kemungkinan kalau prediksi kita ya peserta mungkin berkisar junior senior itu mungkin sekitar 400 ke bawah lah, kemungkinan. Jadi antara 200 sampai 400 itu prediksi loh. Untuk senior itu hadiah utamanya 3 juta. Kemudian untuk hadiah yang kedua 2 juta, hadiah ketiga 1 juta, dan seterusnya. Nanti di brosur juga sudah kita tampilkan. Untuk junior itu hadiah pertama 500.000. Untuk hadiah kedua 400.000. Hadiah ketiga 300.000, dan juga sudah ada di brosur, sudah komplit semuanya untuk sampai hadiah terakhirnya. Kalau untuk level senior itu sudah hampir mendekati angka 80. Untuk level junior sudah mendekati angka sekitar hampir 50 ya. 50-an ya. Dan alhamdulillah
sesuai dengan moto turnamen ini kan bersifat terbuka umum nasional. Pendaftar justru sekarang banyak dari luar kota, ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI, Jabar. Bahkan yang mengembirakan untuk kelas junior itu diikuti oleh peserta dari Solo 3, dari Surakarta, dari Magelang. Artinya apa? Ini momen yang sangat tepat untuk pembinaan junior. Selama ini kan kalau turnamen junior di Jogja itu hanya diikutnya skup lokal. Skup lokal artinya dari Sleman, Kulon Progo, misalnya Wonosari, Jogja atau Bantul. Nah ini alhamdulillah animo peserta luar itu cukup responsif lah. Nah kedepannya mudah-mudahan nanti kalau memang ini sukses, kita akan mengadakan level junior juga yang tidak kalah gaungnya besarnya dengan level senior. Ini kedepannya kita seperti itu. Keraton ini yang udah Keraton Cup kedua. Kita pernah mengadakan Keraton Cup pertama itu di tempatnya di Pendopo Sidiopuri. Ketika itu diikuti peserta kurang lebih 200. Kapan itu, Pak? Udah lama, 5 tahun yang lalu. Artinya turnamen yang menggunakan bendera keraton ini yang kedua. Yang resmi menggunakan bendera keraton. Keraton Chess Cup maksudnya. Tapi yang jelas piagam untuk pemain junior kita sediakan, dan mungkin juga nanti yang jelas yang sudah pasti itu untuk pemain junior kita sediakan piagam plus trofi. 3 untuk trofi yang 1, 2, dan 3. Tapi yang untuk senior kita belum. Tapi kedepannya mudah-mudahan kalau animo peserta nanti banyak tetap kita siapkan. Untuk di brosur itu ada tertera hadiah terbaik lokal. Artinya begini, dari 5 kabupaten kota itu nanti pemain yang terbaik mewakili dari misalkan dari Gunung Kidul, Sleman, Bantul itu nanti ada hadiah tersendiri. Masing-masing 150.000 begitu. Jadi untuk lokal terbaik begitu. Yang membuka kita kan ketika nanti rundown atau pelaksanaan acara itu nanti yang membuka yang sambutan pertama itu berasal dari Sohibul Bait, itu rektor Universitas Widya Mataram. Kemudian nanti diikuti oleh ketua KONI. Kemudian nanti yang membuka sekaligus melaksanakan langkah pembukaan pertama nanti Pak Manti Pamongkrojo, Pak Camat istilahnya, Camat Keraton. Karena ini momen memang di bawah Kementerian Keraton. Hampir seluruh pengurus Pengcap yang berasal dari 5 wilayah di daerah kita undang, termasuk ketua KONI kota, ketua KONI provinsi, Dikspora kita undang, kemudian tokoh-tokoh yang memang kita nanti anggap kredibel layak untuk nanti akan kita undang. Mudah-mudahan ini memang betul-betul meriah. Jadi karena level nasional, ya kita juga mendatangkan tamu-tamu yang juga sekiranya bisa mendukung level nasionalnya. Pecatur-pecatur junior alhamdulillah itu memang mereka didamping oleh pembina-pembinanya. Nah, jadi salah satu keunggulan kita kalau turnamen lain mungkin pecatur junior semacam dilepeh, semacam dilepas ya. Tapi ini enggak, didamping oleh pembina-pembinanya. Ada namanya pembina seperti Pak Bangkit, Pak Timo selaku pelatih, itu kan pembina-pembina pecatur junior. Nah, mereka itu justru yang mendampingi anak-anak didiknya. Nah, ini salah satu juga yang membanggakan lah dengan turnamen ini. Karena karena pemain junior didamping oleh pembina. Nah, harapan saya pertama paling tidak mudah-mudahan adanya peningkatan prestasi dari pecatur-pecatur lokal, khususnya kota, karena kota selama ini kan kalau dalam Porda yang diikuti oleh Kabupaten Bantul, Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul dan kota sendiri itu selalu menjadi juara umum. Itu harapan utama kita. Harapan umumnya adalah mudah-mudahan dengan adanya turnamen ini paling tidak pecatur-pecatur yang berada di lingkup luar kota Yogyakarta itu semakin bisa meningkatkan prestasinya.